Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia dengan tema kita kepemimpinan dari subtema 1 pemimpin di sekitarku. Adapun kompetensi dasar kita pagi ini adalah menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Ayo anak ibu perhatikan gambar berikut. Siapakah dia? Nah, dia adalah Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia. Beliau ini adalah salah satu tokoh pemimpin yang dikenal dengan keahliannya berpidato. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu mengenai pengertian dan tujuan pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Orang yang menyampaikan pidato itu disebut sebagai orator, sedangkan orang yang mendengarkan pidato itu disebut sebagai audiensi. Tujuan pidato yang pertama adalah mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi mengenai pidato yang disampaikan. Yang ketiga, memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Nah, inilah pengertian dan tujuan dari pidato. Teknik berpidato. Berpidato dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan membaca teks pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, menyampaikan pidato itu dengan menghafal. Yang ketiga, menyiapkan catatan kecil berisi garis besar isi pidato yang akan disampaikan. Yang keempat, menyampaikan pidato tanpa persiapan, namanya impromptu. Dan terakhir, ya ini tanpa persiapan ya. Nah, sebelum menyampaikan pidato, seorang orator tadi dikatakan adalah orang yang menyampaikan pidato. Ya, orang yang menyampaikan pidato yang baik pasti akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Orator akan menulis pidatonya berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Apa itu tema? Tema itu adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat berpidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan saat kita akan berpidato. Yang pertama, kejelasan lafal atau pengucapan kata saat berpidato. Yang kedua, informasi yang tepat, intonasi yang tepat, keras lembutnya suara saat berpidato. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Nah, coba perhatikan contoh teks pada slide kita hari ini. Yang judulnya adalah Ibu RT Sang Pemersatu. Anak ibu bisa dibuka pada buku paketnya halaman 3 dan halaman 4. Bisa dibaca ya anak ibu ya teksnya yang ada di halaman 3 dan 4. Mari dibaca anak ibu. Nah, setelah selesai dibaca, mari kita jawab pertanyaan berikut. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, lengkapilah bagan berikut. Ada di situ konsep pidato. Temanya apa? Apakah tema yang disampaikan dalam judul bacaan Ibu RT Sang Pemersatu? Siapakah pembicaranya? Siapa pendengarnya? Di mana tempatnya? Dan bagaimana urutan isi pidatonya? Nah, mari perhatikan sedikit percakapan antara si Lani dan si Edu ya. Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat. Iya,
perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, dari yang kita baca, ya, dari anak ibu baca tadi, bacaan yang judulnya Ibu RT Sang Pemersatu, kita dapatkan temanya adalah rencana mendirikan posyandu. Siapa pembicaranya? Ya, pembicaranya adalah Ibu Erika, yaitu ketua RT-nya. Yang pendengarnya siapa? Ya, yang menjadi pendengarnya adalah warga Kampung Sehat Melati. Di mana tempat Ibu Erika berpidato? Nah, Ibu Erika berpidato di lapangan Kampung Sehat Melati. Bagaimana urutan isi pidato dari Ibu Erika itu? Nah, terdiri dari apa? Ada salam pembukanya, ada pendahuluan, ada isi pidato, dan ada penutup. Nah, anak-anak ibu, tahu nggak yang mana salam pembuka, mana pendahuluan, mana isi pidato, mana penutupnya? Yuk, mari diperhatikan penjelasan berikut. Hal-hal pokok yang ada pada pidato. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka itu berisi kalimat sapaan. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, itu adalah bagian pembuka. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi sapaan kepada audiens dan pemaparan topik yang akan dibahas. Di sini nanti disampaikan topiknya apa. Ya, yang ketiga adalah isi atau inti dari pidato, yaitu berisi pembahasan topik secara lengkap. Yang keempat, bagian penutup, yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan terakhir adalah salam penutup, yaitu berisi kalimat sapaan penutup, misalnya selamat pagi, terima kasih. Nah, inilah hal-hal pokok yang terdapat pada pidato. Nah, mari perhatikan contoh teks pidato berikut. Ya. Nah, perhatikan yuk. Nah, yang ditunjukkan anak panah ini merupakan salam pembukanya. Salam pembukanya di sini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga diganti dengan apa? Selamat pagi, selamat siang, ya. Berikutnya, yang ditunjuk ini adalah sebagai pendahuluan. Yaitu yang disampaikan di sini pendahuluan itu adalah temanya apa, ya? Apa tujuan daripada pidato ini ada di sini. Selanjutnya, yang ini adalah bagian isi pidato, yaitu uraian secara lengkap. Nah, berikutnya, ini sambungan teksnya ya, Nak Ibu ya. Nah, bagian ini dikatakan sebagai penutupnya. Dan terakhir, yang ini juga sebagai salam penutup. Nah, itulah yang tadi Ibu jelaskan. Hal-hal yang ada pada pidato. Nah, paham ya anak ibu ya untuk kegiatan kita hari ini? Nah, sebagai latihannya, di sini ada 5 latihan. Anak-anak ibu bisa kerjakan di buku latihannya, ditulis soal, lalu dijawab. Ya, anak ibu ya. Misalnya nomor 1, siapakah tokoh yang terkenal sebagai orator di Indonesia? Nah, pada slide pertama tadi sudah ada. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan orator? Ibu sudah jelaskan tadi orator itu adalah, audiensi. Siapa itu audiensi? Nah, kemudian tuliskan 2 tujuan dari pidato. Tujuan berpidato. Tadi ada pada slide ya, Ibu ya. Jangan lupa dilihat slide-nya. Keempat, apa sajakah tema yang terdapat dalam pidato? Tuliskan minimal 4. Kemudian, tuliskan 5 hal pokok yang terdapat dalam pidato. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak ibu. Terima kasih banyak anak ibu. Tetap semangat ya. Shalom.